Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Didi Sulaiman, SPD. Alamat saya Dusun Sudimoro, RT 004 RW 05, Desa Kalibondo, Kecamatan Pastirian, Kabupaten Lumajang. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Bak 2 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2023. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran saya di kelas 7 MTS Miftahul Arifin Kalibondo, bab Toharo, materi alat-alat bersuci. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita mulai, silakan ketua kelasnya memimpin doa. Istiadat. Syuru'an. Ba'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Saya absen dulu untuk hari ini. Siapa yang sudah masuk? Kemana Maisa? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya akan mengingatkan kalian tentang materi yang kemarin. Kemarin kita membahas tentang toharo. Saya ingin tahu apa itu toharo. Silakan, Rama. Apa toharo, Rama? Apa? Menyucikan badan. Yang keras. Menyucikan badan. Ada jawaban lain. Apa itu toharo? Bisa. Bersuci. Kemarin kita membahas toharo itu bersuci. Terus untuk hari ini kita membahas lagi tentang toharo secara lebih rinci. Tapi sebelumnya akan saya sampaikan dulu apa itu toharo secara definisi lebih jelas. Toharo. Tujuan kita mempelajari toharo apa? Yang pertama adalah peserta didik dapat memahami dan menjelaskan makna bersuci. Karena apa? Karena bersuci itu sekilas gampang. Kata-katanya bersuci gampang, tapi ketika kita tidak memahami secara rinci, maka yang namanya bersuci kita itu tidak akan sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Dan ketika bersuci tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, maka akan mengganggu kesahan ibadah kita. Yang nomor 2, peserta didik bisa merumuskan pengertian najis dan hadas. Kita mempelajari hadas dan najis karena dua-duanya ini merupakan salah satu penghalang atas ketidaksahannya ibadah. Jadi ibadah contohnya kenapa? Seperti kita membahas tentang sholat. Apa itu sholat? Sholat itu adalah doa dan ada syarat rukun dan syarat sahnya. Salah satu syarat sah dalam sholat itu adalah suci dari hadas dan najis. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam
dan hadas. Karena nanti kalian akan mengetahui apa itu najis, apa itu hadas. Najis itu terbagi menjadi berapa? Nanti akan kalian pelajari di sini. Kemudian yang keempat adalah peserta didik dapat membedakan tata cara bersuci dari najis dan hadas. Hal ini penting. Apalagi kalian ini anak pondok. Anak pondok, ketika anak pondok tidak tahu tata cara mensucikan hadas, maka lopot. Kalau bahasa Inggrisnya itu lopot. Kalau bahasa Jawanya bahaya. Kemudian langsung saja kita lanjutkan pengertian toharo. Toharo ini berasal dari bahasa Arab. Toharo berasal dari bahasa Arab yang artinya itu bersih dan suci. Apa toharo? Bersih. Toharo itu artinya adalah bersih dan suci. Sedangkan menurut istilah, toharo adalah kegiatan bersuci dari hadas dan najis sehingga seseorang diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah. Ini. Jadi ketika kita sudah toharo, maka ibadah kita boleh, kita sah. Jadi hukum dalam mempelajari toharo ini wajib. Kenapa? Berkaitan dengan ibadah wajib. Mala yasihul wajib ila bihi fawal wajib. Jadi tidak sebagai orang Islam kita pertama itu harus buat ini dulu. Sedangkan bersuci dari hadas yang najis dapat dilakukan dengan berwudu, mandi, dan tayamum. Ini sudah ada. Selanjutnya, macam-macam najis dan cara mensucikannya. Ini langsung saya ambil garis besarnya dulu. Setelah ini kalian akan saya buat kelompok untuk untuk membuat atau mendiskusikan tentang alat-alat toharo. Silakan kalian cari di buku dan macam-macam. Lanjut. Selanjutnya, ini sebelum saya jelaskan, saya mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelas berapa jumlahnya anaknya? 20. Berarti saya bagi menjadi 5 kelompok. 4 kelompok. Ya, saya bagi menjadi 4 kelompok. Hitung. Jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Kelas 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Silakan yang nomor 1 angkat tangan. Yang nomor 1 angkat tangan. Silakan. Yang nomor 1. Yang nomor 1 angkat tangan. Yang nomor 1 kelompoknya silakan di sini semuanya. Ini berdiri. Ini berdiri. Kelompok 1. Yang nomor 1 angkat tangan. Yang 1. Silakan pindah ke sini semuanya. Yang 1 silakan pindah ke sini. Silakan pindah ke sini. Duduk di sini. 2, silakan. Yang nomor 2, siapa angkat tangan saja? Angkat tangan. Silakan kelompok 2 berdiri. Kelompok 2 berdiri. Kelompok 2 berdiri. Silakan di sini kelompok 2. Ayo kelompok 2 berdiri. Ini. Silakan di formasinya di tahu bangkunya. Untuk kelompok 1 silakan kalian cari dan berdiskusi macam-macam dan contoh air mutlak. Silakan air mutlak, silakan. Kelompok 2 silakan mendiskusikan macam-macam air tohir, ghairu mutahhir. Kelompok 3 silakan diskusikan macam-macam dan contoh air mutanajis. Kelompok 4 silakan bagaimana cara bersuci dengan alat selain air dan debu.
kelompok. Yang maju pertama yang mempresentasikan pertama adalah kelompok 3. Silakan maju, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan air hutan najis. Air hutan najis ialah air yang awalnya suci, yang keluar dari kedua gula, tetapi karena terkena najis dan telah berubah salah satu sifatnya, seperti bau, warna, dan rasa. Air tersebut hukumnya najis, tidak boleh diminum maupun digunakan untuk bersuci. Contohnya, air di dalam timba yang suci dan terkena kotoran hewan, dan salah satu sifatnya yaitu bau, warna, dan rasa. Selanjutnya mungkin dari penjelasan yang disampaikan oleh kelompok 3 ada yang mau tanya, silakan angkat tangan. Oh ya, silakan. Bagaimana hukumnya air yang kurang 2 bulan terkena air kencingnya bagi laki-laki yang masih berusia di bawah 2 bulan? Itu pertanyaannya, silakan. Jawabannya tetap bukan najis, meskipun itu hukumnya najis Bapak. Jadi hukumnya adalah tetap najis, meskipun itu hukumnya najis Bapak. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Demikian dari kami kelompok 3 kapal. Kurang lebihnya Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya kelompok 2. Silakan maju pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mempresentasikan air thohir ghairul thohir dari kelompok 2. Air thohir ghairul thohir berarti air suci, tetapi tidak menyucikan. Jenis air ini tidak dapat menyucikan dari hadis dan najis, melainkan dapat digunakan untuk hal lain, misalnya untuk dikonsumsi sehari-hari. Contoh air thohir sebagai berikut. Air mutaghayyir yaitu air suci mensucikan, namun bercampur dengan benda lain sehingga berupa salah satu sifat aslinya, rasa, warna, atau baunya. Contohnya air kopi, air teh, dan air susu. Tetapi dalam waktu yang lama air tersebut kembali menjadi jernih, maka air tersebut tetapi dihukumi air suci mensucikan. Ayo silakan ngomong loh. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Kalau 3 mau tanya, bagaimana jika air sungai memasukkan gula 1 karung? Apa termasuk ghairul thohir? Silakan jawab. Bagaimana hukumnya ketika ada sungai itu kemasukan gula 1 karung? Apa termasuk air thohir, ghairul thohir? Silakan jawab. Makasih dulu. Terima kasih. Jawabannya, jika airnya itu berubah rasa dan warnanya, maka airnya menjadi air thohir ghairul thohir. Nah, berarti ketika air sungai tersebut berubah, ini jawabannya, berubah warna atau rasanya, air sungai tersebut menjadi air thohir ghairul thohir. Sampai sini paham yang dijelaskan? Silakan. Tutup. Terima kasih untuk kelompok 3 sudah bertanya. Demikian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya
Silakan presentasikan hasil diskusinya. Kepada nomor 1 silakan maju perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang air mutlak. Air mutlak adalah air yang masih murni dan belum bercampur dengan benda atau yang menyebabkan takun, rasa, maupun warna dan ribun baunya juga. Air mutlak disebut mutahhir, yang artinya suci dan mensucikan dari atas dan najis. Dan contohnya air mutlak yaitu 1. Air hujan, 2. Air laut, 3. Air sungai, 4. Air sumur, 5. Sumber mata air, 6. Salju, dan yang terakhir adalah air wudhu. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Silakan nomor 4, silakan bertanya. Bolehkah kita mandi menggunakan air wudhu? Bagaimana? Apakah kita boleh mandi dengan menggunakan air embun? Silakan kelompok 1 dijawab. Terima kasih untuk kelompok 4. Boleh, asalkan saja. Boleh asalkan jumlahnya sudah memenuhi syarat karena air embun itu suci. Jadi boleh, kita boleh bersuci atau mandi dengan menggunakan air embun asalkan airnya banyak. Kalau cuma sedikit bagaimana cara mandinya? Jadi dikumpulkan. Paham sampai sini? Jelas. Saya kembalikan ke kelompok 1. Demikian dari kelompok 1. Maaf, bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan. Untuk mempresentasikan hasil diskusinya kelompok 4. Perwakilannya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Sini saya akan menjelaskan hasil diskusi air muktamar. Air muktamar yaitu air yang kurang dari 2 gula sama dengan 216 liter yang sudah digunakan untuk mensucikan dari hadas atau najis walaupun tidak berubah salah satu sifatnya, contohnya bekas air wudhu. Mungkin dari kelompok lain ada yang tanya. Silakan. Kelompok 1 mau bertanya, Silakan kelompok 1 jangan tanya. apakah air muktamar itu bisa dihukumi air muktamar najis? Terima kasih. Apakah air mustakmal itu bisa dihukumi air muktamar najis? Silakan kelompok 1 jawab. Kelompok 4 silakan jawab. Apakah air mustakmal itu bisa dihukumi air muktamar najis? Silakan jawab. Ketika yang dibersihkan Terima kasih atas presentasi dan diskusinya. Semoga tadi itu bisa bermanfaat. Selanjutnya, karena kalian kurang semangat, silakan berdiri dulu. Silakan berdiri. Silakan berdiri semuanya. Silakan berdiri. Biar semangat. Biar semangat. Silakan tirukan saya. Tangan ke depan semuanya. Kiri. Ayo. Tangan. Hitung. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, Atas. Gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Silakan duduk. Jadi kesimpulannya adalah alat-alat untuk bersuci itu bermacam-macam. Kita bisa menggunakan air, kita bisa juga menggunakan selain air. Tapi tidak semua air kita bisa digunakan untuk bersuci.
Karena air itu ada pembagiannya. Yang pertama itu adalah air mutlak. Air mutlak seperti tadi yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Air mutlak itu adalah air yang suci mensucikan. Dan contohnya tadi sudah dijelaskan seperti air laut. Kita bisa bersuci dengan air laut. Kalian bisa mandi dengan air laut, atau kalian bisa umbah-umbah atau cuci pakaian dengan air laut. Kemudian yang selanjutnya adalah air tohir, ghairun tohir, seperti yang dijelaskan oleh kelompok 2 tadi. Air suci tapi tidak mensucikan itu namanya air tohir, ghairun tohir. Jadi air itu suci, tapi kita tidak boleh digunakan untuk berwudu. Contohnya, kita menggunakan Coca-Cola untuk wudu. Kita tidak diperbolehkan. Jadi sempat ada pertanyaan, bagaimana kalau air sungai memasukkan gula? Kalau itu berubah warnanya dan rasanya, maka itu bukan lagi air sungai, tapi air gula. Dan itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tapi ketika kita menggunakannya untuk lain-lainnya, seperti kita minum, boleh. Bagaimana kalau kita terkena, pakaian kita terkena air sungai yang ada gulanya? Najis apa enggak? Ini tidak najis. Karena ini bukan air, bukan najis. Selanjutnya yang pembagian air yang selanjutnya adalah air mutanajis. Air mutanajis itu adalah air yang sudah terkena najis. Seperti kelompok ini tadi yang dijelaskan oleh kelompok 3. Apa itu air mutanajis? Air mutanajis itu adalah air yang sudah terkena najis. Kita contohkan ada 1 gelas air, tiba-tiba ada ayam wiper nyeseng di gelas tersebut, maka air tersebut menjadi mutanajis. Kalau pakaian kita sudah terkena itu, maka pakaian kita menjadi najis dan pakaian itu tidak bisa digunakan untuk beribadah atau sholat. Yang selanjutnya adalah air mustakmal. Air mustakmal ini termasuk air yang suci dan mensucikan, juga bisa dihukumi air yang mutanajis, tergantung bagaimana situasinya. Contohnya, kalian memiliki air dalam 1 timba, kalian gunakan untuk wudhu, tapi dikobok, maka airnya itu menjadi air mustakmal, dan itu tidak diperbolehkan digunakan untuk bersuci. Tapi kalau pakaian kita terkena, ini tidak najis. Beda kalau airnya itu digunakan untuk cebok, sama setelah buang air kecil atau air besar, kalian kumpulkan lagi airnya, kemudian saya gunakan lagi. Ini namanya bukan air mustakmal lagi, tapi air mutanajis. Paham sampai sini? Jadi inilah. Kemudian ada lagi yang tidak dipresentasikan, namanya air musammas. Air musammas ini adalah air yang suci, tapi makruh digunakan untuk digunakan bersuci. Contohnya adalah air yang terkena air panas atau matahari, di PP kalau bahasa Inggrisnya, dijemur, kemudian panas, dan itu airnya makruh digunakan untuk bersuci. Tapi airnya itu tidak najis. Kenapa seperti itu? Karena ada penelitian yang mengatakan bahwasanya air tersebut bisa menyebabkan penyakit kusta. Mungkin sampai sini paham? Selanjutnya adalah untuk minggu depan. Minggu depan kita akan membahas tentang macam-macam najis dan macam-macam hadas. Kita akan jelaskan minggu depan materinya. Silakan sebelum saya tutup dan sebelum kita menghadapi minggu depan, silakan kalian pelajari babnya di buku kalian masing-masing. Ini ada sedikit motivasi. Mengapa kita kok harus mencari ilmu? Mengapa kok kita harus memiliki ilmu? Ilmu itu adalah sesuatu, kalau kita maknai secara lebih singkat, ilmu itu adalah pengetahuan. Dan ilmu itu tidak menjamin kita menjadi orang yang sukses. Ilmu tidak menjamin kita untuk menjadi orang yang kaya. Ilmu juga tidak menjamin kita menjadi orang yang pangkat. Tapi yang pasti, ingat, ilmu itu menjamin kita menjadi orang yang selamat. Gitu. Jadi ilmu menjamin kita menjadi orang yang selamat. Jika kita ingin selamat baik di dunia maupun di akhirat,
maka milikilah ilmu tersebut. Sebelum saya tutup, silakan berdoa, doa kafaratul majlis dipimpin. Silakan. Istiadat Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.